Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Syawa Pitalia Septian Effendi dari kelas 11. Aku sekolah di Madrasah Aliyah Al-Barakah Sukasenang. Jadi, tujuan video ini, aku disuruh guru sejarah aku untuk menjelaskan materi kolonialisme dan imperialisme. Judulnya Awal Mula Kedatangan Bangsa-Bangsa Barat di Indonesia. Selamat menyaksikan. Mula kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Para bangsa barat ini datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Dikarenakan rempah-rempah memiliki nilai jual tinggi di Eropa, karena faktor tersebut, banyak bangsa barat kemudian tertarik untuk menjelajah ke Nusantara. Namun, tidak hanya itu tujuannya, tetapi ada tujuan yang lebih luas. Tujuan itu dimakan dengan 3G, yaitu untuk mencari kekayaan yaitu gold, mencapai kejayaan yaitu glory, dan untuk menyebarkan agama Nasrani yaitu gospel. Tercatat ada 4 bangsa barat yang datang ke Nusantara. Di antaranya ada Portugis, Inggris, Belanda, dan Spanyol. Nah, kita akan membahas dulu bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol dapat dikatakan sebagai pelopor dalam pelayaran dan penjelajahan samudra, pemburu daerah-daerah penghasilan rempah-rempah di timur. Ada tokoh penting bernama Christopher Columbus dan berkeyakinan bahwa bumi itu bulat. Maka dari itu, rombongannya berhasil menemukan daerah baru di timur. Pada tanggal 3 Agustus 1492, Columbus berangkat dari pelabuhan Spanyol berangkat menuju barat. Pada saat mengarungi lautan yang luas, Columbus dan rombongannya sempat mengalami beberapa musibah. Salah satunya kapalnya rusak dan itu cukup membuat para anggota ekspedisinya hampir putus asa. Namun, atas kegigihannya, Columbus berhasil mendarat di pantai bagian dari Kepulauan Bahama pada tanggal 12 Oktober 1492. Tidak hanya sampai di sana, perjalanan Columbus dan rombongannya mereka kembali berlayar hingga mendarati di Haiti. Columbus merasa ekspedisinya telah berhasil, lalu rombongan Columbus pun bertolak kembali ke Spanyol dan disambut dengan sukacita. Daerah yang berhasil ditemukan oleh Columbus sekarang bernama benua Afrika. Kedua, bangsa Portugis. Bangsa barat selanjutnya yang memulai petualangannya mencari rempah-rempah, yaitu Portugis. Petualangan ini didorong oleh berita keberhasilan Columbus yang telah sampai ke telinga Raja Portugis. Raja Portugis ini kemudian memanggil pelaut ulung asal Portugis yang bernama Vasco da Gama untuk melakukan ekspedisi mencari tanah Hindia. Pelaut usul asal Portugis ini mencari jalan lain agar sampai lebih cepat di tanah Hindia. Tujuan utama ekspedisi Portugis itu mencari rempah-rempah yang menjadi barang mahal di Eropa. Bangsa barat menggunakan rempah-rempah sebagai bahan baku obat, parfum, dan yang paling penting adalah untuk pengawet makanan dan bumbu masakan. Pengawetan makanan termasuk kebutuhan pita di Eropa saat musim dingin tiba. Mari kita beralih ke Belanda, bangsa barat ketiga yang menjelajahi Nusantara. Sama seperti sebelumnya, bangsa Belanda juga mendengar berita tentang keberhasilan bangsa Portugis dan Spanyol dalam menemukan daerah baru, dan daerah tersebut adalah penghasil rempah-rempah. Para pelaut Belanda pun tidak mau ketinggalan. Dilansir dari Batavia Digital, di sana tertulis bahwa terjadi perang antara Belanda melawan Spanyol selama 80 tahun, dari 1568 sampai 1648, telah mendorong Belanda untuk mencari daerah jajahan ke Nusantara. Tujuan Belanda datang ke Indonesia sama dengan bangsa-bangsa Eropa lainnya, yaitu mencari kekayaan, monopoli perdagangan, dan mencari daerah jajahan. Belanda datang pertama kali ke Indonesia pada tahun 1596 di bawah pemimpin Kolonel de Houtman dan berhasil mendarat di Pelabuhan Banten.
Namun, kedatangan Belanda diusir penduduk pesisir Banten karena mereka bersikap kasar dan sombong. Pada Maret 1599, rombongan Pandeg berhasil mencapai Maluku yang kala itu menjadi penghasil utama rempah-rempah dalam jumlah besar. Belanda datang lagi ke Indonesia pada tahun 1598. Sebanyak 22 kapal bertolak dari Belanda untuk mengikuti langkah rombongan Cornelis de Houtman. Kapal-kapal tersebut bukan merupakan kapal kerajaan, melainkan milik perusahaan-perusahaan swasta Belanda. Salah satu rombongan di gelombang pelayaran kedua tersebut dipimpin oleh Jacob van den Eyck. Bangsa Inggris. Jika dilihat dari sejarah Indonesia, bangsa barat keempat yang datang ke Indonesia adalah Inggris. Sebenarnya, Inggris telah mendapatkan rempah-rempah secara mudah dan relatif mudah di Libason. Hal ini dikarenakan Portugis berhasil menemukan Kepulauan Maluku. Perdagangan rempah-rempah semakin meluas. Dalam waktu singkat, Lisabon berkembang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah. Dan hal ini dimanfaatkan oleh Inggris untuk mendapat keuntungan. Namun, karena Inggris terlihat konflik dengan Portugis sebagai bagian dari Perang 80 tahun, maka Inggris mulai mengalami kesulitan mendapatkan rempah-rempah dari pasar Libason. Karena itulah, para pedagang Inggris kemudian mencari jalan keluar dengan mencari daerah utama penghasil rempah-rempah di dunia timur. Dalam pelayaran ke dunia timur untuk mencari rempah-rempah, pelaut Inggris pertama kali sampai ke India pada tahun 1498 dengan mengikuti rombongan Portugis yang dipimpin oleh Vasco da Gama. Lalu, pada tahun 1602, pemerintah Inggris mengirim utusannya ke Banten guna menjalin hubungan bilateral. Rombongan Inggris yang sampai ke Banten di tahun 1602 dipimpin oleh Sir James Lancaster. Sultan Banten kemudian memberi izin kepada Inggris untuk mendirikan sebuah kantor dagang di daerah Banten. Selain itu, Inggris juga berhasil mendirikan beberapa kantor dagang di daerah lainnya seperti Ambon, Makassar, Jepara, dan Jayakarta pada tahun 1604.